Halo, saya Bakti. Selamat datang di Keramat Channel. Channel yang membahas kisah misteri, urban legend, sejarah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia metafisis. Sebelum kita membahas topik pada episode kita kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini, tekan tombol lonceng notifikasi, like, share, dan komen. Terima kasih. Pada episode kali ini, saya akan mengajak teman-teman menengok sebuah pesanggerahan kuno yang berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Yang pesanggerahan ini bisa dibilang cukup terkenal dan sering menjadi pembahasan di berbagai media. Selain terkenal akan keberadaan makam proklamator Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Blitar juga mencuri perhatian banyak orang akan keberadaan sebuah pesanggerahan kuno yang konon dipercaya memiliki cerita-cerita mistis di balik keberadaannya. Pesanggerahan ini biasa disebut sebagai pesanggerahan Joyo Digdan. Masyarakat Blitar pada umumnya mengenal pesanggerahan Joyo Digdan ini sebagai kompleks makam gantung. Mendengar nama makam gantung, apa yang ada di pikiran kalian? Tentu ini menjadi menarik dan mengundang keingintahuan banyak orang ketika mendengar istilah makam gantung. Lokasi pesanggerahan Joyo Digdan ini terbilang strategis, yaitu di pusat kota Blitar yang ramai. Lebih tepatnya, ada di Jalan Melati, nomor 43 Kota Blitar, pas sebelah kantor Samsat. Rumah yang disebut pesanggerahan Joyo Digdan ini tidak pernah kelihatan ada aktivitas dari jalan utama. Kalau dilihat dari jalan utama itu selalu kelihatan sepi dan terlihat tertutup oleh pengunjung. Pengunjung yang ingin masuk harus menunggu gerbang terbuka lebih dahulu, kemudian langsung masuk ke belakang menemui penjaga rumah. Pesanggerahan ini sudah memang tidak ditempati oleh siapapun. Hanya ada sepasang suami istri, penjaga yang tinggal di dekat teras belakang rumah, yang tak segan menjelaskan tentang sejarah rumah ini, bahkan tak segan mengantarkan kita ke lokasi kuburan Eyang Joyo Digdan alias kuburan gantung. Rumah Joyo Digdan ini dikelilingi dengan area tanah yang cukup luas. Bahkan Joyo Digdan dan kerabat dekat juga dimakamkan di area pekarangan rumahnya sendiri. Yang lebih menarik sekaligus mengundang hawa mistis, makam Joyo Digdan ini disebut-sebut sebagai makam gantung. Untuk mengetahui asal-usul makam gantung ini, mari kita bahas sejarah makam gantung Joyo Digdan terlebih dahulu. Menurut informasi yang tim keramat kumpulkan, Eyang Joyo Digdo lahir pada tanggal 29 Juli 1827. Beliau merupakan kerabat Pangeran Diponegoro yang merupakan keturunan darah biru Mataram, dan silsilah ini dapat dilihat di dalam rumah atau di dalam pesanggerahan. Berdasarkan silsilah, R.A. Kartini juga dipercaya merupakan menantu dari Eyang Joyo Digdo. Keterkaitannya Eyang dengan Pangeran Diponegoro tentu saja membuat kisah hidup Eyang Joyo Digdo ini tidak terlepas dengan perang yang dikobarkan melawan Belanda oleh Pangeran Diponegoro. Banyak orang percaya Eyang Joyo Digdo memiliki ajian Pancasona. Ajian Pancasona adalah ajian yang bila pemiliknya mati, maka ia akan hidup kembali dengan catatan tubuhnya menyentuh tanah. Ilmu apa lagi itu? Pancasona! Dengan kesaktiannya itulah, Eyang Joyo Digdo tidak hanya sekali tertangkap dan dieksekusi mati oleh Belanda. Begitu jasadnya dibuang dan menyentuh tanah, beliau hidup kembali tanpa sepengetahuan Belanda. Diceritakan selanjutnya, selepas tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda, Eyang Joyo Digdo masih berusia sekitar 30 tahun dan melanjutkan gerilyanya ke arah timur
dan berhasil mengusir Belanda dari tanah Blitar. Keberadaan Eyang Joyodigdo akhirnya diketahui oleh Adipati Blitar, dan Adipati Blitar saat itu meminta Eyang Joyodigdo untuk menggantikan patih kadipaten yang telah mangkat, dan kemudian diberilah tanah yang saat ini menjadi Pesanggerahan Joyodigdan. Berdasarkan informasi yang didapat, Eyang Joyodigdo kemudian wafat pada tanggal 11 Maret tahun 1909. Menurut cerita yang beredar, konon karena khawatir akan hidup kembali ketika jasad Eyang Joyodigdo menyentuh tanah, makam Eyang Joyodigdo diusahakan agar tidak menyentuh tanah. Jasad Eyang Joyodigdo dimasukkan ke dalam peti besi dan disangga dengan 4 tiang yang terbuat dari besi juga. Makam gantung Eyang Joyodigdo terletak di bagian belakang rumah, dan bagi peziarah yang ingin berkunjung perlu berjalan menyusuri pekarangan rumah yang sangat luas. Kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke kompleks pemakaman. Dari makam-makam yang lainnya, makam Eyang Joyodigdo memang yang paling mudah untuk dikenali. Makamnya dilindungi oleh atap dengan desain yang cukup menarik. Menurut juru kunci, di atap tersebut tersimpan baju perang dan peralatan pribadi Eyang Joyodigdo. Sedangkan makamnya yang disebut-sebut digantung tersebut tetap di bawah atap dan terbuat dari marmer yang berukiran sangat cantik. Jadi menurut informasi juru kunci, yang dimaksud dengan makam gantung adalah jenazah yang tidak menyentuh tanah. Jasad Eyang Joyodigdo dimasukkan ke dalam peti besi dan disangga dengan 4 tiang sebelum diuruk dengan tanah. Hingga saat ini, dipercaya tidak ada spiritualis yang berhasil mendapatkan titisan ilmu Aji Pancasona dari Eyang Joyodigdo. Tak jarang spiritualis yang sedang menjalani lelaku atau mencari ilmu di makam justru diusir dengan suara-suara tanpa rupa. Konon, salah satu syarat belajar ilmu tersebut adalah dengan bertapa ngalong, yaitu bertapa dengan cara menggantung di pohon dengan posisi kepala di bawah selama 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Jadi, apakah kalian orang berikutnya yang ingin menguasai Aji Pancasona seperti yang sering kita lihat di serial Tutur Tinular? Tulis komentar kamu di kolom di bawah. Terima kasih sudah menonton episode channel Keramat kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.